Ketemunya apa soal nomor 2 ini? Jawabannya yang C. C, oke. C. C. Yang kelas 10? Yang kelas 10 gimana? Ketemu kah yang kelas 10? C, C semua. Kompakan gitu ya. Oke, kita bahas. Ini soal yang paling mudah dari soal perhitungan karena dia rumusnya cuman 2 PR dikali jarak sorry ini melangkahkan uji di soal nomor 1 lagi. Rumusnya adalah 2 PR dikali jarinya. Berarti 2 PR dikali 150 juta gitu kan. Nah, 150 juta kilometer persegi. Nah, ini kan kalian pakai kalkulator nih. Ketemunya adalah 9, tadi kakak ngitung 42,4779796 tatap 796 kilometer persegi gitu. Tapi ini bukan merupakan jawaban pasti karena kita harus membaginya dengan hari sideral. Dibagi hari sideral berarti 365,25. Oke. Kakak bagi dulu, berarti hasilnya adalah belum pakai kalkulator statistik nih, pakai kalkulator HP. 42, 477, 796 dibagi 365,25. Ya, 2580 berarti 258. Nah, ketemunya yang C. 2,58 juta kilometer per jam ya per luasnya gitu. Oke, it's okay. Dua soal ini banyak yang benar, tapi yang kelas satu tadi nomor satu pada nggak jawab gitu. Nah, sekarang nomor 3 nih, soal teoritis. Benda langit apa yang sering digunakan untuk pengukuran waktu dengan ketelitian sangat tinggi? Apa alasannya? Benda langit apa? Kakak tadi udah ngejelasin sideral sama sinodis, sinodis matahari. Sideral tuh dari buminya. Coba, menurut kalian nomor 3 jawabannya ini yang mana? Beserta alasannya. Yang kelas 10 jangan takut salah, jawab-jawab aja ya. Satu menit lagi. Yang nggak tahu, jangan diisi. Nanti kakak jelaskan satu persatu. Oke. 30 detik lagi. Oke. Up. Cuma Belva yang isi. Kita bahas. Benda langit apa yang sering digunakan untuk pengukuran waktu dengan ketelitian sangat tinggi? Alasannya, kita bahas matahari karena waktu terbit dan terbenam matahari sangat konsisten sehingga dapat dihitung jauh hari sebelumnya.
Oke, konsisten hanya di bagian ekuator. Karena apa? Di bagian polar itu tidak konsisten. Kadang dia 6 bulan ada, terus enam bulan berikutnya nggak ada. Nah, itu nggak bisa untuk zona perhitungan waktu, gitu. Bulan, karena jangka waktunya berubah-ubah. Sebulan sangat teratur sehingga dapat dihitung secara teliti. Oke. Bulan ini tidak tepat juga. Nah, kalian lihat yang kuasar. Kuasar ini adalah, kalau kakak gambarin, nah, inti galaksi aktif. Gitu. Inti galaksi berarti dia cakupannya sangat luas gitu. Makanya dia nggak bisa juga yang C ini. Bintang apalagi? Karena bintang, oke, dia kalau pernah horoskop bisa dibuat-buat, tapi kalau untuk satuan waktu bintang itu sangat tidak bisa. Karena apa? Bisa kita lihat bintang yang kita lihat sekarang bisa jadi itu adalah bintang yang sudah mati di tempat aslinya. Karena apa? Jarak bintang ke bumi itu harus melewati berapa ratus tahun cahaya gitu. Jadi yang kita lihat mungkin itu udah sisa-sisanya aja gitu. Karena kita membutuhkan jangka waktu yang sangat lama. Jarak matahari ke bumi aja butuh waktu 8 menit kan. Jadi sinar matahari yang kita terima sekarang itu adalah sinar matahari 8 menit yang lalu. Karena harus melewati beberapa fase gitu, saking cepatnya kecepatan matahari. Nah, di sini yang benar adalah yang pulsar. Karena pulsar itu apa? Dia pusaran dari fenomena neutron gitu. Yang dia bisa memprediksi waktu secara tepat. Oke, move kita bahas soal nomor. Nah, 5 nih. Ini agak agak mendetail nih. Oke. Nomor 5, kakak kasih waktu 5 menit, 4 menit lah untuk kalian show on jawabannya. Silahkan dihitung dari sekarang. Di hari ini rekamannya kakak share ke kelas kalian, ke grup kalian, karena ini penting banget.
Oke, yang sudah ketemu boleh share jawabannya, guys. Boleh ketemu. Oke, C mungkin. Oke, Julian ngelok jawaban C. Oke. Yang kelas 10, Julian. Kamu jawab C-nya dari mana, Julian? Oke, yang jawab cuma Julian nih. Jadi yang lain tidak dapat poin nih. Nah, di soal ini kita mulai hitungan poin ya. Soal ini kita mulai hitungan poin. Poinnya ini 3. Oke, kita bahas. Oke. Di soal ini sebuah bintang lokasinya adalah 5,1 parsec. 1 parsec itu sama dengan 3,26 tahun cahaya. Satu sinar per tahun itu bisa berjarak menjelajahi dalam 1 tahunnya itu dia dengan kecepatan 300 km per second. What of the distance dari jaraknya? Berarti kita masukin lagi formatnya. Dia 300.000 dikali hari sideralnya dulu dikali per waktu 24 jam dikali 3.600 gitu. Dibagi per 1 tahun berlalunya. Berarti ini tak kalkulator dulu ya. Kalkulator dulu. Kalkulator 300.000 dikali 365,25 dikali 24 dikali 3.600. Oke. 9,64 miliar ya. Sama dengan 9,467281 gitu. Nah, dikali 11 karena 3,26. Oke. 1012 kilometer. Nanti dia hitung lagi berarti menempuh jarak 3.806 dikali 1013 kemudian 3 juta. Oke. Berarti ini 3,26 jaraknya dikali 9 miliarnya tadi 46728 dikali 1012 kilometernya. Nanti ini akan menghasilkan hasil 5,1 parsec dikali 3.065. Oke, sama dengan 3.086 kali 1.013 km. Berarti 1 dikurangi 3.086 dikurang 1.013 sama dengan 1,57 dikali 1.014. Berarti udah ketemu. Nah, di tahap ini udah ketemu 1,57 ya. 15,7 dibuletin jadi 1,6. Nah, udah ketemu 1,6 berarti indikasinya yang benar C tanpa kita perlu tahu ininya belakangnya. Gitu.
Oke, yang benar 4 orang ya. Yang benar 4 orang. Gue ini kayaknya udah bisa kakak kasih soal latihan nih. Soal latihan yang perbintangan gitu ya. Oke, yang sudah. Coba kalian move ke soal nomor um, ini ya, 6. Nah, coba move ke soal nomor 6. Menurut kalian, jawabannya itu berapa nih? Angka kenaikan per tahun dari 1 Januari sebelum Masehi sampai 31 Desember tahun 2100. Nah, berapa nih angka kenaikannya nih? Tahun ada berapa tahun kabisatnya? Oke, silakan kalian hitung kakak kasih waktu 4 menit juga. Oke. Wow, hitungannya agak ribet ini. Oke, yang udah ketemu jawabannya boleh pilih jawabannya apa gitu. Siapa tahu laki sutnya lagi jalan. A, B, oke. B, oke. B, oke. B. Oke, kita bahas. Ntar ini kakak ini dulu apa? Taruh rekamannya dulu. Taruh screenshotannya biar kalian nanti sekolahnya ada bukti. Oi, tar, tar, tar. Ini poinnya 3 ya guys ya. Poinnya 3. Nanti kalian share poinnya. B, oke. B, 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 B.
Julian dengan beraninya menjawab paling beda sih. Julian, nah ini kalau Julian benar, Julian poinnya naik gitu. Tapi kalau Julian salah, zong gitu ya. Bisa jadi temennya salah juga gitu. Bisa jadi jawabannya bukan itu gitu. Ya, ntar kakak ini dulu. Um, Kakak share dulu ini screen-nya buat laporan ke sekolah kalian. Oke ya, udah dapet. Oke. Nah ini saran kakak, kalau nanti kalian dapet soal kayak gini, hmm, itu ya, uh, kerjainnya terakhiran aja. Kalau sisa waktunya masih banyak, karena konsep ini adalah konsep antara dua kalender, antara kalender Gregorian dan kalender Julian. Kenapa? Kalender ini dibuatnya sejak zaman Kekaisaran Romawi. Kak, kok mereka sih yang buat, bukan kita gitu kan? Karena itu guys, apa ilmu pengetahuan astronomi mereka sudah lebih tahu, lebih uh, pintar dari kita gitu. Nah, kita harus tahu nih, kalender Julian ini adalah yang kita kenal sebagai 23 jam atau yang kita kenal 56 menit atau secara lebih singkatnya dalam di taraf dijadiin tahun 365 hari 6 jam gitu. Yang Gregorian, oke. Kalian tahu ini nggak sih kalender-kalender Gregorian Julian ini guys? Gitu. Pernah dengar istilah ini nggak? Atau baru sekali dengar ini? Sedangkan revolusi bumi itu yang kelas 10. Ada yang tahu revolusi bumi itu berapa dalam satu tahun? 365 hari. Ini pakai hari sideris ya. 5 jam 48 menit. Ini revolusi asli bumi. Gini guys, kakak jelasin secara pelan ya. Jadi, hal-hal yang seperti ini ada yang namanya distorsi. Distorsi itu adalah selisih yang tidak pasti. Kalau kalian lihat kan, di kalender Julian itu 365 hari 6 jam, tapi revolusi dalam bentuk nyatanya bumi itu 365 hari 5 jam 48 menit. Berarti kan selisih 12 menit nih, ya enggak? Dia selisih 12 menit dari kalender yang kita pakai ini guys, yang kita pakai penanggalan kita ini yang di rumah-rumah kalender kalian itu kalender Julian gitu. Kan selisih 12 menit nih. Nah, 12 menitnya ini nanti per dikali 4 tahunan sekali. Atau yang kita kenal sebagai tahun kabisat. Gitu. Yang kita kenal sebagai tahun kabisatnya ini, guys. Makanya, hal-hal seperti ini nih ngeri banget kalau sampai keluar. Dan ini, kalian lihat, before century, berarti ini ada berapa milenium? Dari 1000 tahun before century sampai ke 2100 tahun ada berapa milenium? Ada 3000 milenium ya. Gitu. Nah, kita carinya nih. Ini kakak cari jelasin cara panjangnya dulu baru cara mudahnya ya, gitu. Nah, kita cari. Loh, 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 loh. Jadi kakak gangguan sinyal, wifi-nya keluar. Udah ditulis lagi. Nah, ulangi lagi deh biar biar ini ulangi poin-poin pentingnya aja. Oke, perhatikan baik-baik. Tadi kan kakak udah ngejelasin. Ini yang kita pakai ini kalender Julian nih. Yang kakak jelasin tadi 365 hari 5 jam. Sedangkan revolusi buminya 365 hari 4 jam 5 jam 48 menit.
Yang tadi kan ini kan, sorry, selip 1. 6 jam. Ini 5 jam 48 menit. Nah, kita harus cari nih berapa kenaikan dari ininya. Makanya sisanya ini jadi per kabisat. Sisa 12 menitnya dijadiin kabisat. Nah, cara menjadikannya kita adalah per 4 tahun itu ada tahun kabisat gitu. Berarti menurut kalender Julian ini dari tahun 1000 10.000 ya, sorry. 10.000 before century sampai 2100 AD atau 2100 abad 22 Masehi itu adalah tinggal kalian giniin 10.000 tambah 2100 bagi 4. Itu 234 tambah 2100 bagi 4. 3025. Oke. Ini ada indikasi nih, ada indikasi yang A ini benar. Kita buktikan lagi ya. Yang kelas 10 Kak, kenapa kok harus dibagi 4 Kak? Karena apa? Kita untuk mencari tahun digenapi dengan tahun kabisatnya. Tahun kabisat itu 4 tahun sekali. Jadi dia harus dibagi per tahun kabisat gitu. Nah, kan ketemu nih 3025 gitu. Nah, muncul kalender Gregorian itu abad 17. Tahun kabisat itu harus dibagi 400 dulu gitu. Karena sorry, tidak habis dibagi 400 gitu. Maka ini nih 3025 ketika kalian udah menemukan angka ini, langsung kalian cari aja karena biasanya selisihnya itu cuma 5 poin. Berarti ada di A 3020. Yang benar adalah Julian tadi. Oke, Yan, kamu tadi menemukan 3020 dari mana, Yan? Ya, Yan. Yang lainnya pada 2934 pada nggak dapat poin. Julian menemukan 3020 pakai rumus kakak atau menemukan cara lain, Yan? Soalnya ini kakak ngejelasin rumus cepatnya. Oke, Julian ketemunya 3020 laki sud apa ngitung ya? Ya, Yan. April, tadi kamu jawabnya B April ya? Oke, kalender Gregorian sendiri. Oke, masing-masing dibagi 4. Oke, ketemunya. Oke, good job. Singkatnya gitu ya. Singkatnya gitu. Oke. Ini coba deh kalau kakak ganti soal lagi ya. Uh, number of leap years ininya kakak ganti dari 1 Januari. Nah, 3021. Nggak apa-apa. Intinya, uh, 3021, kakak juga ketemunya 3025 kan. Cuman harus dikurangi 5 dulu gitu. Cuman kalau nanti kamu dikurangin 5, ketemunya 3.000. Oh iya, masih sekitar 3.000 gitu. Yang penting jangan sampai di bawah 3.000 ini. Gitu. Itu udah salah jawabannya. Gitu. Kakak ganti lagi ya. Semisal 1 Januari uh, 8.000 80.000 BC until 31 Desember 2200 AD. Nah, berapa kenaikannya coba sambil kita hitung bareng-bareng dengan rumus simpel yang kakak ajarin tadi. Ini udah harus ketemu ya.
Berapa ketemunya? Kenaikannya berapa? Nah, kakak tanya kelas 10 deh. Kelas 10 nih. Kan 10.000, kakak naikin jadi 80.000 sebelum sebelum Masehi ya. Berarti gede banget nih kenaikannya nih. Kakak tanya siapa ya? Kakak tanya April. Kalau enggak Arum. Apa Rum? Jawabanmu Rum. Ketika kakak ubah soalnya jadi ini Rum. Waalaikumsalam. Oke. Belva, jawabanmu apa Belva? Ayo Belva. Hmm, kok pada diem nih? Waduh, waduh. Kok pada diem nih? Kalau pada diem, aduh, kakak agak ini nih. Ini berapa? Oke, Belva. Jangan pakai koma, Belva. Ingat, jangan pakai koma. Kalau koma indikasimu salah. Karena koma itu udah, nah, kesannya benar. Ya Belva ya. Ingat di astronomi jangan pakai koma. Titik boleh tapi koma jangan. Soalnya kalau koma itu indikasi yang lain gitu ya. Oke, good job. Pada bisa kan ya? Untuk kalender betweennya. Oke, pokoknya jangan sekali kali pakai koma. Dan satu lagi saran kakak, sebelum hasil akhir jangan dibuletin gitu. Paham nggak? Kayak kita belum menemukan hasil akhir nih. Tapi tiba-tiba dibuletin sama kalian. Itu nggak boleh gitu. Karena harus ketemu jawaban pastinya dulu, baru dibuletin kayak tadi yang kakak nih. Ini kakak ini dulu buat share di layar kalian. Salah. Sorry, sorry, sorry. Ini kakak, biar kalau kalian lupa bisa ingat-ingat lagi. Ingat ya, jangan ada pembulatan sebelum kalian menemukan hasil akhir. Hasil akhir itu hanya boleh ketika saat udah finalnya. Pembulatan hanya boleh ketika sudah ditemui hasil akhir. Misalnya kalian nih, males ribet ngitung pakai pakai kalkulator, hasil akhir dibulatin dulu aja lah. Salah kalian, gitu. Oke, good job, ini udah bisa. Ini nih. Nomor 7. Kakak kasih waktu 3 menit di analisis. At the moment of mid-penumbrar lunar eclipse, phase angle dari sudut mataharinya itu berapa? Gitu. Dari sudut bulannya berapa? Sini berapa? Oke. Sini berapa? 3. Ramen banget ya? Menit. Berapa ketemunya? Nanti di bos. Kakak tuh tak sama magang gitu. Ya Allah. Pinter lu, Wi. Makanya.
Oke, ada yang sudah ketemu jawabannya. Ini kita tiba-tiba udah 10 menit lagi, guys. 1 menit lagi. Nanti istirahat 10 menit, kita bahas lagi. Belva C, yang lainnya? Yang lainnya? Julian, April, Arina A. Oke. Julian, C. Oke, kita istirahat dulu 1 menit. Habis itu kita bahas. Ini mau kakak gambarin aja deh biar biar kalian makin paham. Gitu. A apa B ya? Gak boleh, harus satu jawaban di lock gitu. Ini kakak mau gambarin sekarang tapi tinggal 1 menit lagi kalian. Waduh. Oke. Seperti biasa kita masuk lagi jam 9.55 ya. Jam 9.55. Jadi sambil kakak ngirimin screenshotan tadi ke grup kalian.